Bagaimana textbook menjelaskan penciptaan uang? Disebut dengan fractional reserve banking atau money multiplier. Reserve berarti cadangan. Katakan terdapat 1.000 di dalam sistem. Dari mana 1.000? Katakanlah bank sentral meminjamkan 1.000 ke bank, atau katakanlah pemerintah menerbitkan surat berharga senilai 1.000, kemudian bank sentral mencetak uang dan memberikannya kepada pemerintah. Kemudian 1.000 tersebut oleh pemerintah disirkulasikan ke masyarakat. Kemudian 1.000 ini oleh masyarakat dimasukkan ke bank sebagai simpanan. Katakan ke bank pertama. Bank pertama kemudian masukkan ke dalam cadangan. Nah, dari sinilah dapat disalurkan menjadi kredit. Tetapi tidak bisa disalurkan seluruhnya. Bank sentral menetapkan kebijakan yang disebut sebagai reserve requirement. Katakanlah 10% dari simpanan atau 100. Artinya jumlah kredit yang dapat disalurkan maksimal adalah 900. Nah, 900 kemudian diterima oleh bank kedua sebagai simpanan. Kemudian masuk lagi menjadi cadangan sebesar 900. Nah, di sini uang sudah menjadi 1.900 dari awalnya 1.000. Nah, bank kedua kemudian dapat lagi menyalurkan sebagai kredit sebesar maksimal 90%, karena 10%-nya harus ditahan sebagai cadangan. Apabila proses ini terus dilanjutkan, maka jumlah uang menjadi 10.000. Singkatnya, dengan cara membagi 1.000 dengan reserve requirement sebesar 10% menjadi 10.000. Permasalahan dengan teori ini, pertama, uang ketika disalurkan oleh bank pertama menjadi simpanan di bank kedua, dan seterusnya dari bank kedua ke bank ketiga. Dalam dunia nyata, ketika kita mendapatkan kredit dari sebuah bank, maka akan masuk menjadi simpanan di bank yang sama. Permasalahan berikutnya yang paling krusial adalah urutan penciptaan uang. Dalam teori fractional reserve banking, urutannya adalah dari simpanan masyarakat, kemudian masuk menjadi cadangan, dari cadangan kemudian masuk menjadi kredit, dari kredit kemudian masuk lagi menjadi simpanan. Dalam dunia nyata tidak seperti itu. Seperti yang dikatakan oleh Bank Sentral Inggris dalam laporan Money Creation in the Modern Economy. Alih-alih bank meminjamkan simpanan yang ditempatkan di mereka, tindakan memberikan kredit oleh bank menciptakan simpanan. Kebalikan dari urutan yang biasanya dijelaskan dalam textbook. Teori money multiplier menjadi cara untuk memperkenalkan uang dan perbankan dalam textbook ekonomi. Itu atau money multiplier bukan deskripsi akurat tentang bagaimana uang diciptakan dalam kenyataan. ECB juga menyatakan hal yang sama. Dikatakan bahwa lembaga keuangan atau bank akan mengubah pinjaman mereka dari bank sentral menjadi kredit untuk non-sektor keuangan atau sektor real. Ini sesuai dengan teori usang tentang kredit multiplier atau fractional reserve banking. Urutan penciptaan uang diawali dari likuiditas yang diberikan bank sentral kepada bank. Selanjutnya, jumlah uang akan bertambah saat bank meneruskan melalui kredit. Pada kenyataannya, urutannya bekerja berlawanan, yaitu bank terlebih dahulu menyalurkan kredit, kemudian mencari pendanaan yang diperlukan dan juga cadangan. The Fed atau Bank Sentral Amerika juga pernah menyatakan hal yang sama. Dalam dunia nyata, bank memberikan kredit, menciptakan simpanan dalam prosesnya, dan kemudian mencari cadangan. Oleh karena itu, jelas terjadi urutan yang berbeda. Fractional reserve banking
dari simpanan masyarakat menjadi cadangan, menjadi kredit, kemudian menjadi simpanan. Dalam kenyataan, kredit menciptakan simpanan dan simpanan tidak menciptakan cadangan. Salam berpikir ulang.